Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Astrianingsih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman mata kuliah Hidrologi, Teknik, dan Agroklimatologi tentang unsur iklim, radiasi sinar matahari, suhu atau temperatur udara, evaporasi, angin, hujan, dan kelembaban udara. Yang pertama, radiasi sinar matahari. Radiasi matahari merupakan salah satu faktor esensial yang sangat diperlukan oleh tanaman. Hal ini karena radiasi matahari merupakan sumber energi untuk terjadinya proses fotosintesis pada tanaman. Kurangnya radiasi yang diterima oleh tanaman akan menyebabkan kegangguan laju fotosintesis dan sintesis karbohidrat. Adapun dalam perlakuan pemberi plastik, naungan sinar UV 14% dapat mengurangi intensitas radiasi matahari dalam penanaman. Contohnya selada. Namun, perlakuan ini dapat menurunkan tingkat kesegaran produk hasil tanam dibanding dengan yang tidak diberikan plastik naungan sinar UV. Radiasi matahari yang diintersepsi oleh tanaman kedelai pada kondisi cekaman kekeringan dapat menurun hingga 50%. Penurunan ini berdampak pada gangguan pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. Secara visual, tampilan tanaman pada perlakuan kontrol lebih baik yang ditinjau dari tampilan kanopi tanaman yang lebih padat. Namun karena memiliki warna daun yang hijau lebih gelap dan rasa yang lebih pahit, serta tingkat kerenyahan yang rendah, maka kurang diminati oleh konsumen. Yang kedua, suhu temperatur udara. Suhu udara merupakan panas dinginnya suatu udara yang disebabkan oleh kombinasi kerja antara kecepatan proses pendinginan serta pemanasan suatu daerah dalam jumlah kadar air dan permukaan bumi. Suhu berpengaruh terhadap fisiologis tumbuhan, antara lain yaitu mempengaruhi kerja enzim. Suhu harus stabil, karena suhu yang tinggi ataupun terlalu rendah dapat menghambat proses pertumbuhan. Suhu udara memegang peranan penting dalam pertumbuhan tanaman padi, dari perkecambahan benih hingga pembentukan bulir. Suhu udara mempengaruhi berbagai proses fisiologis dalam tanaman. Tanaman padi membutuhkan suhu yang optimal agar dapat melakukan fotosintesis dengan efisien dan menghasilkan biomasa yang cukup untuk pertumbuhan vegetatif dan pembentukan bulir. Namun, suhu yang terlalu rendah dapat menghambat perkecambahan benih dan pertumbuhan tanaman. Sementara suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres panas dan kerusakan pada jaringan tanaman. Selain itu, tanaman padi juga memiliki toleransi suhu terhadap stres lingkungan, seperti suhu ekstrim yang tinggi atau rendah. Oleh karena itu, pengolahan suhu udara menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan dan hasil panen yang optimal bagi tanaman padi. Yang ketiga, evaporasi. Suhu evaporasi dalam proses ekstraksi kunyit berpengaruh terhadap kadar kurkumin ekstrak kunyit yang dihasilkan. Semakin tinggi perlakuan suhu evaporasi menyebabkan kadar kurkumin dalam ekstrak kunyit semakin kecil dan sebaliknya. Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan pada penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak kunyit dengan kadar kurkumin terbesar adalah perlakuan proses evaporasi pada suhu 40 derajat Celcius, yaitu sebesar 21,07 mg per ml. Sedangkan kadar
kurkumin ekstra kunyit yang paling kecil adalah perlakuan evaporasi pada suhu 70 derajat Celcius yaitu 9,85 mg per ml. Bagian yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah rimpang untuk antikoagulan, antidemik, menurunkan tekanan darah, obat malaria, obat cacing, obat sakit perut, memperbanyak ASI, stimulan, mengobati keseleo, memar, dan rematik. Kurkuminoid pada kunyit berkhasiat sebagai antihepatotoksik, ethelmintik, antidemik, analgesik. Selain itu, kurkumin juga dapat berfungsi sebagai anti-inflamasi dan antioksidan. Yang keempat, angin. Angin adalah salah satu dari unsur cuaca yang memiliki peranan penting dalam produktivitas sebuah tanaman. Tetapi beda halnya dengan pertumbuhannya. Mungkin dapat dikatakan juga bahwa eksistensi dan perkembangbiakan tanaman yang ada saat ini berkat adanya angin. Peran angin dalam pertumbuhan tanaman membantu proses penyerbukan, membantu penyebaran biji tanaman, menyediakan ventilasi udara dan pertukaran gas, membantu perkembangan struktur tanaman, membantu dalam proses penguapan, serta mengurangi kemungkinan pembuatan. Yang kelima, hujan. Pengaruh hujan yang signifikan terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman karet. Hujan yang cukup dapat menyediakan kelembaban yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Namun, hujan berlebihan dapat menyebabkan genangan air yang berpotensi merusak akar dan menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, manajemen yang tepat terhadap irigasi dan drainase sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif hujan terhadap tanaman karet. Yang keenam, evaporasi yang menjadi hujan. Proses terjadinya hujan dimulai dari tahap evaporasi, yaitu peristiwa berubahnya air laut menjadi uap air. Sinar matahari membuat berbagai air di permukaan bumi menghangat, seperti air laut, air sungai, air danau, dan lainnya. Kemudian, hujan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hujan akan berdampak positif jika tidak terlalu berlebihan atau kekurangan. Yang ketujuh, kelembapan udara. Kelembapan udara dapat memengaruhi kelembapan tanah juga di piringan pohon yang dipengaruhi oleh curah hujan dan laju evapotranspirasi. Zona piringan pohon dengan jarak 150 cm hingga 200 cm dari pangkal pohon umumnya juga terdapat akar-akar aktif, sehingga aplikasi pemupukan sebaiknya dilakukan pada zona tersebut. Kesimpulannya yaitu unsur iklim termasuk suhu, angin, curah hujan, tekanan udara, kelembapan udara, dan radiasi matahari memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Perubahan dalam unsur iklim dapat memengaruhi proses fotosintesis, transpirasi, dan respirasi tanaman, serta dapat mempengaruhi ketersediaan air dan nutrisi dalam tanah. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang pengaruh unsur iklim sangat penting dalam manajemen pertanian dan peningkatan produktivitas tanaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.